Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Papua Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'amana wa tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari itu, ketika di bulan Ramadan ini diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, tetapi di dalamnya juga Allah perintahkan untuk kita menunaikan zakat fitrah. Peristiwa zakat inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat menarik, yang jauh berbeda dengan cara pandang ekonom-ekonom dunia. Di dunia ini kita mengenal pengembangan ekonomi dengan aliran kapitalisme dan komunisme yang saat ini sedang kuat-kuatnya, di mana komunisme itu dikembangkan oleh orang-orang dari Cina, sementara Asia, sebagian besar Asia itu menganut paham komunisme dalam mengembangkan ekonominya. Sementara di Eropa, Amerika sana mereka banyak menggunakan teori kapitalisme dalam mengembangkan ekonominya. Namun semua ini menjadi hal yang menjadi tantangan di dalam dunia Islam, karena Islam sendiri memiliki konsep ekonomi yang jauh berbeda dengan pandangan sosialisme, komunisme maupun kapitalisme. Ketika orang-orang ahli ekonom saat ini berupaya untuk mengendalikan sistem keuangan, untuk mengendalikan agar terjadi perputaran ekonomi itu berjalan dengan baik dengan berbagai teori, maka sebenarnya Islam telah menyediakan sebuah perangkat sistem ekonomi untuk mengendalikan sistem moneter, sistem fiskal yang biasanya disebut dengan ibadah zakat, mengeluarkan hartanya tuzakihim, untuk membersihkan diri mereka. Bahkan di Al-Quran itu Allah menggunakan kalimat perintah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum. Ambillah rizki, ambillah sedekah, ambillah harta-harta mereka untuk dijadikan pembersih dari harta yang mereka miliki tersebut. Fungsi daripada zakat ini sebenarnya bukan hanya untuk orientasinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelaksanaan ibadah itu ditunaikan, maka tentu ada implikasi sosial, ada implikasi ke dunia masyarakat, dunia kehidupan yang kita hadapi saat ini. Di antaranya adalah bagaimana mengatur sistem keuangan, bagaimana mengatur sistem ekonomi agar harta itu tidak berhenti dalam satu kelompok atau satu orang atau satu golongan tertentu. Sehingga Allah menetapkan jika sudah mencapai nisab zakat harta itu, kalau yang dihitung per tahun itu 85 gram emas. Kalau kita konversikan ke rupiah dengan kurs emas saat ini 1 gram 24 karat itu besarnya 1 juta, maka berarti dalam 1 tahun itu jika seseorang memiliki harta yang diam 85 juta rupiah, maka itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hartanya. Fungsinya apa zakat ini? Agar harta itu dia terus mengalir, harta itu harus dia selalu keluar, sehingga perputaran ekonomi itu bisa berjalan dengan stabil, bisa berjalan dengan lancar. Inilah yang kadang-kadang kurang dipahami. Dikira bahwa zakat itu hanya orientasinya hanya sekedar akhirat belaka, tetapi jauh daripada itu. Sebenarnya dilaksanakan untuk menstabilkan kehidupan dunia kita. Maka Islam sendiri menurunkan syariat bukan hanya kebahagiaan di akhirat yang dijanjikan, tetapi jika itu kita bisa laksanakan, maka kebahagiaan di dunia pun kita akan meraihnya. Dengan mengeluarkan zakat itu, maka orang-orang akan terbantukan. Orang-orang yang mungkin aktivitas ekonominya menjadi lemah akan diperbantukan dengan banyaknya uang yang beredar, maka ekonomi pun akan bangkit kembali. Orang-orang yang saat ini terhambat ekonominya karena peredaran uang yang kurang di pasaran, maka akan kembali terbuka
jika orang-orang yang sudah mencapai nisab, yang sudah menjadi muzaki, orang yang sudah mendapatkan kewajiban mengeluarkan zakat akan mengeluarkan hartanya. Jika harta itu kembali dikeluarkan lalu kemudian diedarkan lagi di tengah-tengah pasar, maka uang kembali stabil beredar di tengah pasar sehingga ekonomi pun akan berjalan dengan baik. Itu dari sisi bagaimana kita membersihkan harta itu kita keluarkan untuk menstabilkan ekonomi di dalam kehidupan dunia. Kemudian ada lagi dari sisi bagaimana kita umat Islam secara pribadi dianjurkan untuk jangan sampai kita memakan saudara harta kita dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kalian memakan harta-harta orang-orang di antara kalian dengan cara yang batil. Ini tidak melihat bahwa dia itu satu akidah atau nanti dia bersamaan akidah atau berlainan akidah. Sesama orang-orang di sekeliling kita jangan sampai kita memakan harta mereka dengan cara yang batil. Maka dengan cara mengeluarkan zakat tentu dia menjadi wasilah, dia menjadi alat untuk membersihkan harta yang mungkin saja baik sengaja maupun tidak sengaja kita akan mengambil harta saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita dengan cara yang batil tanpa sengaja, bahkan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu perintah zakat ini berupaya untuk membersihkan harta itu, sehingga jikapun ada harta-harta yang batil yang terselip di dalam harta kekayaan kita, insya Allah akan dibersihkan dengan niat kita untuk membersihkannya, mengeluarkannya. Contoh seperti orang-orang, kita lihat saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, orang abdi negara. Ketika dijanjikan gajinya umpamanya 5 juta per bulan, itu dengan ditentukan bahwa waktu kerjanya sudah ditentukan berapa jam per hari. Tetapi gaji akan tetap demikian, namun nanti dalam praktek kesehariannya bisa jadi dalam satu hari tersebut dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan cara yang maksimal. Mungkin saja dalam waktu yang harus dia dikerjakan dia akan tertidur pulas, dia meninggalkan pekerjaannya. Tetapi karena dia sudah mengisi daftar hadir, maka dia akan dihitung hadir penuh untuk melaksanakan tugasnya, sehingga nanti pada akhir bulan dia dihitung dengan hadir setiap saat dan gajinya akan diterima utuh. Padahal dia tidak mengerjakan pekerjaannya secara utuh selama 30 hari penuh. Begitupun dengan saudara-saudara kita yang berprofesi lain, umpamanya saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pedagang. Kenapa harus dikeluarkan zakatnya, zakat hartanya? Karena ketika kita melakukan aktivitas perdagangan, aktivitas jual beli, banyak hal-hal yang kita ikut jualkan, kita ikut perdagangkan, sementara itu tidak termasuk di dalam akad. Umpamanya kita memperdagangkan beras, kita jual beli beras. Beras yang diberikan itu mungkin saja di dalamnya ada butiran-butiran batu. Mungkin saja kemudian ketika kita menjual beras itu kita berikan, kita sisipkan dengan karung, kita sisipkan dengan plastik yang digunakan sebagai wadah untuk melaksanakan transaksi jual beli itu. Sementara beban biaya karung, pasir ataupun mungkin ada kerikil batu yang menambah beratnya beban beras itu terhitung sebagai akad jual beli. Sementara yang pembeli itu hanya membelinya dengan mengucapkan ingin membeli beras. Hal-hal seperti inilah, hal-hal yang sepele inilah yang kemudian menjadi barang-barang yang akhirnya harta yang kita terima itu menjadi tidak utuh, tidak suci, sebagaimana yang kita saksikan saat ini, yang kita rasakan selama ini. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab, maka di saat itulah hal-hal yang semacam tadi, ada hal-hal yang mungkin tanpa sengaja barang-barang yang batil itu masuk ke dalam harta kita, maka diupayakan untuk kita bersihkan sehingga harta yang masuk ke dalam tubuh kita, harta yang akan masuk kepada saudara kita, sama keluarga kita, sama anak istri kita, menjadi harta yang benar-benar halalan thayyibah. Itu merupakan upaya untuk membersihkan harta yang dimiliki sehingga harta yang dimiliki benar-benar menjadi harta yang halalan thayyibah. Itu dari segi pribadinya kalau dia usahakan untuk membersihkan. Kemudian dari segi bagaimana kehidupan sosial bermasyarakat, zakat itu sendiri ketika dikeluarkan itu dianjurkan ada 8 asnaf yang nanti diberikan. Terutama yang paling penting adalah lil fuqara wal masakin, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Ini yang paling penting, ada fuqara, ada masakin. Ada orang-orang yang tidak mampu. Ada fakir, itu adalah orang yang memang dia sudah tidak berdaya untuk mendapatkan penghasilan.
dia tidak mampu lagi melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas produktif. Namun dia masih membutuhkan hal-hal yang konsumtif, makannya masih dibutuhkan. Dia masih butuh biaya untuk hidup. Maka orang-orang seperti ini tetap kita berikan kepadanya. Kita membantunya sehingga dia pun akan mendapatkan kemampuan untuk tetap melaksanakan ibadah. Apalagi doa-doa yang mereka lantunkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka berada di dalam jiwa yang sabar. Doa-doa mereka itu merupakan doa yang pasti, yang sangat mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berikan kepada mereka. Disitulah kita saling berbagi, kita bisa saling mendoakan. Sementara nanti kita juga bisa diwajibkan juga menyerahkannya kepada orang-orang yang miskin, para masakin, orang-orang yang punya penghasilan, dia mampu bekerja, tetapi penghasilan yang didapatkan, pekerjaan yang didapatkannya bisa jadi tidak cukup untuk mencukupi biaya hidupnya, bisa jadi tidak mampu untuk menyelesaikan hal-hal kebutuhan ekonomi yang dimiliki oleh anak-anaknya, yang dibebankan kepada anak istrinya. Maka di saat itulah kita membantunya, sehingga ketika kita membantu mereka pun akan memiliki semangat untuk beribadah. Mereka menjadi tenang dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga jika jiwa mereka menjadi tenang, pikiran mereka akan mudah untuk terbuka dan mendapatkan solusi-solusi lain. Itulah fungsi bagaimana kita membangun kehidupan bersama. Belum lagi dari aspek-aspek lain, yang mana bahwa biaya zakat itu sendiri bisa kita gunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Jika kebutuhan ekonomi, kebutuhan yang sudah prinsip, kebutuhan yang mendasar, kebutuhan primer dari umat ini bisa terpenuhi, maka bisa kita gunakan juga untuk membangun sarana prasarana di dalam kehidupan sosial, sehingga manfaatnya bisa diterima bukan saja oleh umat Islam, tetapi orang-orang di sekitar kita. Seluruh orang-orang yang berada di sekitar kita harus kita bangun kesejahteraannya, sehingga rasa aman, rasa tentram, rasa damai itu bisa terjalin dengan baik. Demikian fungsi zakat kalau kita laksanakan dengan baik. Nah, untuk mengeluarkan zakat itu sendiri ada dua cara. Pertama, dengan cara kita terikat pada yang disebut dengan zakat haul dan nisab. Dia harta itu harus sudah terhitung 1 tahun dan sudah mencapai nisab yang tadi awal kami ceritakan, bahwa dia dengan ketentuan 85 gram emas 24 karat. Kalau dia sudah berada dalam 1 tahun, harta itu sudah berada di dalam 1 tahun, kemudian dia mencapai uang, kalau 85 gram emas 24 karat itu kita konversikan ke rupiah 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tetapi harus diingat bahwa jika kita memperhitungkannya dengan terikat pada nisab dan haul, harus kita bersihkan dulu harta yang kita miliki itu dari seluruh kebutuhan-kebutuhan pokok, seluruh kebutuhan-kebutuhan primer yang harus dikeluarkan, harus kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga uang itu sudah memang benar-benar bersih. Yang tersimpan adalah minimal 85 juta, itulah nanti terkena nisab. Dia akan berbeda dengan zakat yang nanti kita keluarkan bulanan. Kalau kita keluarkan bulanan, maka dia terikat pada nisab. Nisabnya kalau keputusan daripada Basnas itu sendiri itu menggunakan konversi ke 524 kg beras. Karena makanan pokok yang dikonsumsi orang Indonesia itu adalah beras, maka satuannya itu menggunakan makanan pokok beras dengan besaran 524 kg beras. Nah, kalau umpamanya kita asumsikan 1 kilogram itu harganya Rp10.000, beras yang paling murah itu Rp10.000, maka berarti orang yang memiliki pendapatan 1 bulan 5.240.000 itu dia sudah terkena mengeluarkan zakat. Nah, untuk mengeluarkan zakat yang bulanan yang hanya terikat pada nisab, batasan nisabnya, batasan terendahnya, maka dikeluarkan adalah ketika harta itu diterima. Ketika harta itu diterima, apabila dia sudah mencapai melebihi 5.240.000, maka dia wajib mengeluarkan zakat saat itu juga. Itu kalau zakat yang saat ini dikenal dengan zakat profesi. Tetapi zakat profesi ini bisa jadi nanti bisa dikonversikan macam-macam. Bahkan sampai orang yang memiliki kontrakan. Dia memiliki kontrakan, sementara kontrakan ini setiap bulan dibayarkan itu bisa mencapai melebihi 5.240.000, maka dia pun wajib mengeluarkan zakat fitrah, zakat malnya 2,5% dari pendapatannya, karena diterima lebih dari 5.240.000.
Begitupun dengan usaha-usaha yang lain. Usaha-usaha yang lain yang belum ditentukan dalam kitab-kitab fikih yang klasik, seperti selain daripada seperti buah-buahan, kurma, itu semua dikonversikan ke dalam harga beras. Jadi orang yang peternak lele, peternak ayam, itu semua ketika harga jualnya, mereka menjualkan hasilnya di dalam 1 bulan itu melebihi Rp5.240.000, maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Saat ini kita khususnya di Papua Barat yang banyak dialami itu adalah kebiasaan mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau zakat mal, zakat harta itu tidak harus menunggu bulan suci Ramadan. Bulan apa saja yang penting dia sudah terhitung 1 kali hitungan usahanya, 1 tahun hitungan usahanya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya. Begitupun dengan zakat yang kalau dengan memperhitungkan bulanan, dengan memperhitungkan nisab. Selama dia mendapatkan gaji bulanan itu lebih dari nisab yang ditentukan 5.240.000 atau nisabnya yang 524 kg beras, maka dia saat itu juga harus sudah mengeluarkan zakat. Hanya nanti bisa, kalau yang bulanan ini bisa mereka tinggal kalikan 12. Umpamanya kalau dia punya gaji 6 juta per bulan, berarti kita asumsikan dia akan mengeluarkan zakat bulanannya itu Rp150.000. Rp150.000 kalau dia mau bayar tahunan, berarti dia tinggal mengalihkan dengan 12. Maka itu dia akan mengeluarkan 6 juta rupiah. 15 1 juta. Pokoknya tinggal dikalikan 150.000 dikali dengan 12. Itu kalau mau dapatkan zakat harta yang nanti mau dikeluarkan bulanan, tinggal dikali 12. Hanya perlu diingat, yang kami harus tegaskan bahwa yang zakat tahunan itu dibersihkan dari setelah mengeluarkan semua kebutuhan. Oleh karena itu, kalau kita mengeluarkan zakat, ingin mengeluarkan zakat yang mau dihitung tahunan yang terikat dengan haul dan nisab, maka lebih utama kita membuat pembukuan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu. Itu perintah dari Allah itu ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, maka dianjurkan untuk mencatatnya, menulisnya, membuat buku akuntansi sehingga kita tahu 1 tahun itu kita punya keuntungan berapa. Dari keuntungan itulah yang kemudian kita bisa pastikan bahwa kita telah terkena nisab untuk nanti kita keluarkan 2,5%. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan aktivitas, melakukan pembukuan akuntansi dengan harta yang kita miliki, maka lebih mudahnya kita tinggal mengalihkan 12 dari pendapatan bulanan yang kita dapatkan, atau agar lebih ringan lagi kita keluarkan setiap bulan. Nah, ini berbeda dengan zakat fitrah yang nanti kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Kalau zakat fitrah kita keluarkan diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang merasakan bulan suci Ramadan, yang pernah menarik meskipun hanya 1 tarikan nafas di bulan suci Ramadan. Dia mendapatkan 1 tarikan nafas di bulan suci Ramadan, maka dia terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan jiwanya. Karena zakat fitrah itu sendiri dia berfungsi untuk membersihkan jiwanya. Fungsi daripada zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah dikeluarkan untuk mengenyangkan orang-orang di saat Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri. Sehingga harus kita ingat bahwa ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, dia fungsinya hanya 1 hari, yakni bagaimana kita bisa memastikan orang-orang di sekitar kita tidak ada yang kelaparan di hari raya Idul Fitri. Sementara zakat mal, dia bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah itu, tetapi dia harus bisa menjadi problem solving dalam aspek ekonomi. Dia harus bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Dia harus bisa mengangkat taraf kehidupan masyarakat. Sehingga fungsinya bukan hanya hal-hal yang konsumtif, tetapi harus juga zakat itu bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif. Ada aspek yang berbeda penggunaan zakat fitrah dan zakat mal. Sehingga zakat fitrah itu harus dihabiskan sampai sebelum khotib naik di atas mimbar. Sebelum khotib Idul Fitri itu naik ke atas mimbar, maka uang zakat fitrah yang dibayarkan umat kepada amil itu harus sudah didistribusikan dengan baik. Kecuali kalau semua sudah mendapatkannya,
semua sudah mendapatkannya dengan rata dan kita pastikan tidak ada yang terlewatkan, maka zakat fitrah itu bisa disimpan dan bisa dialihkan di kampung lain yang lebih membutuhkan. Sementara untuk pelaksanaan zakat fitrah itu sendiri, ketika kita berikan, ketika kita lihat ada yang merasakan satu tarikan nafas, maka dia sudah terkena kewajiban zakat. Begitupun dengan orang yang, sehingga kalau kita melihat ada yang baru lahir, ada yang meninggal sakratul maut, datangnya sakratul maut ketika sudah terlihat hilal Ramadan, maka dia sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat yang dibebankan kepada ahli warisnya. Begitupun dengan bayi. Kalau bayi yang lahir sebelum khotib naik ke atas mimbar, maka dia pun terkena membayar zakat fitrah. Dia harus dibayarkan zakat fitrahnya untuk membersihkan jiwanya. Zakat fitrah ini berfungsi untuk bagaimana kita menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan antar sesama, sehingga tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, hati kita bisa semakin bersih, sehingga kita benar-benar setelah melewati bulan suci Ramadan, hati kita menjadi bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pengingat pada diri kami pribadi dan hadirin sekalian, dan kebenaran itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kekeliruan, itu datangnya dari hamba Allah yang dhaif ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.